Nah, adik-adik semuanya, baca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Mari kita simak teks eksplanasi berikut adik-adik. Nah, teks eksplanasi ini berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dilakukan buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah adik-adik, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, paralel ini. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar pertama, ya S1 itu artinya saklar pertama yang ini adik-adik, dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu L1 ini. Lalu saat saklar S2 dinyalakan, maka hanya lampu S2 saja, lampu L2 saja yang menyala. Nah, saat saklar 3 atau S3-nya dinyalakan, maka hanya lampu 3 dan lampu 4 saja yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah rangkaian lampu L3 dan L4. Sedangkan L1, L2, L3, dan L4 ini termasuk dalam rangkaian paralel. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini tadi teks eksplanasi ya tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, adik-adik kalian sudah tahu bahwa rangkaian seri dan rangkaian paralel kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks, lalu kita perbaiki adik-adik. Nah, adik-adik bisa menuliskannya dalam tabel seperti ini adik-adik. Adik-adik tentunya masih ingat tentang kosakata baku dan kosakata non baku serta kalimat efektif dan kalimat tidak efektif karena kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Kak Citra punya 2 contoh kosakata non baku dan kalimat tidak efektif yang terdapat pada bacaan tadi adik-adik. Kalian bisa menemukan yang lain ya. Nah, yang pertama kosakata non bakunya adalah dipakai. Nah, itu kosakata bakunya harusnya dipakai ya. Lalu ada kosakata non baku buat ya tadi ya. Lalu kosakata bakunya adalah untuk adik-adik. Jadi bukan buat ya. Ini buat kamu. Seharusnya ini untuk kamu. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu di sini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif. Pada kalimat rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, ini banget ini seharusnya termasuk kosakata non baku ya adik-adik ya. Kalian bisa tambahkan di kosakata non baku. Nah, seharusnya untuk kalimat efektifnya ini sudah rangkaian seri sering banget. Nah, sudah cukup kata sering saja, nggak usah pakai banget ya. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal. Nah, karena di sini sudah ada kata hiasan, tidak perlu ada kata hiasan lagi di
lanjutannya. Jadi cukup hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Itu kalimat efektifnya adik-adik. Lalu Kak Citra juga menemukan lagi kalimat tidak efektif pada kalimat berikut. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, di sini sudah ada kata buat ya. Nah, kata buat tadi termasuk kosakata yang non baku. Kosakata yang bakunya adalah untuk ya, tertuju kepada siapa. Nah, di sini dari kalimat ini kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Pada dasarnya ini kita hilangkan saja karena sudah langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi. Nah, kata buatnya kita ubah untuk penerangan. Nah, gak usah ada kata adalah lagi, langsung saja merupakan gabungan dari rangkaian listrik dan paralel. Nah, ini kalimat efektifnya adik-adik supaya tidak mubazir kata. Sekarang coba adik-adik temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Tentunya adik-adik masih ingat kan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu pertama pasti ada topik masalah. Nah, paragraf 1 tadi berisi topik masalah. Topik masalahnya apa? Ya, tentang penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Lalu di paragraf kedua itu biasanya ada deret penjelas. Nah, deret penjelasnya ini dijelaskan tentang lampu di kelasku itu menggunakan rangkaian campuran, yaitu yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Lalu dijelaskan, saat saklar pertama dinyalakan, maka lampu pertamalah yang menyala. Nah, saat saklar kedua dinyalakan, maka lampu yang kedua yang menyala. Saat saklar ketiga yang dinyalakan, maka lampu ketiga dan lampu keempat yang menyala. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lampu ketiga dan lampu keempat adalah rangkaian seri, sedangkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3, 4 gabungannya ini adalah rangkaian paralel. Nah, itu dari deret penjelasnya. Lalu yang terakhir adalah penutupnya adik-adik. Biasanya ada kesimpulan atau bisa juga berisi pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, dalam bacaan tadi ada kesimpulannya bahwa rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Itu tadi penjabaran tentang teks eksplanasi dari bacaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang penemu lampu lalu lintas. Apa ya manfaatnya dari penemuan tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Adik-adik, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan ini sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, adik-adik, itu tadi kisah dari penemuan lampu lalu lintas. Cermati kembali teks eksplanasi tadi adik-adik. Nah, dalam teks eksplanasi tadi kita bisa menemukan kosakata non baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Mari kita perbaiki bersama-sama berdasarkan tabel berikut ini adik-adik.
Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa kosakata non baku dan kosakata bakunya. Contohnya tadi di bacaan ada kosakata non baku ngelihat. Nah, ngelihat itu kosakata bakunya adalah melihat. Lalu tadi ada kosakata non baku nemuin. Nah, nemuin itu kosakata bakunya adalah menemukan. Lalu ada kosakata non baku sistem. Nah, tulisannya bukan sistem tapi sistem. Nah, adik-adik harus tahu ya. Lalu ada kosakata non baku enggak. Enggak itu bukan baku adik-adik. Kosakata bakunya adalah tidak. Nah, di sini juga Kak Citra menemukan kalimat tidak efektif. Contohnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, kalimat efektifnya bagaimana dari kalimat ini? Karena kalimat ini terlalu mubasir, ada kata yang tidak perlu kita cantumkan di situ. Kalau sudah menunjukkan kita, maka tidak perlu ada kata semua adik-adik. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu kalimat perbaikannya, kalimat efektifnya. Nah, di sini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif, yaitu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nah, ini ada kalimat yang tidak efektif di kata yang nemuin. Nah, yang nemuin ini kita bisa ganti dengan penemu. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Ini kalimat efektifnya adik-adik. Adik-adik harus ingat ya bagaimana kalimat efektif itu mengurangi kalimat yang seharusnya memang tidak usah ada di situ ya karena berlebihan, tetapi tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut atau tidak mengurangi arti dari kalimat tersebut. Mungkin adik-adik bisa menemukan kalimat tidak efektif yang lain dari bacaan tadi. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, kosakata baku itu kita gunakan saat menulis surat resmi, saat berpidato di acara yang formal adik-adik, dan saat menyusun atau menulis karya ilmiah. Mengapa kita menggunakan kosakata baku? Ya karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga akan mudah dimengerti oleh semua orang. Selain itu, kosakata baku ini menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, banyak sekali loh adik-adik rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, kalian bisa diskusikan dalam bentuk kelompok atau diskusikan dengan orang tuamu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini Kak Citra punya contoh hasilnya adik-adik. Yang melaksanakan kewajiban itu adalah yang memiliki surat-surat yang lengkap saat berkendara seperti SIM dan STNK. Lalu memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Berkendara dengan kecepatan normal. Berkendara pada lajur jalan yang sudah ditentukan, lalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Itu untuk orang-orang yang melaksanakan kewajibannya saat berada di jalan raya. Nah, yang tidak melaksanakan kewajibannya itu pasti berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, tidak memiliki surat-surat yang lengkap, berkendaranya melawan arah, berkendara dengan kecepatan yang tinggi, tidak mau berhenti ketika lampu merah, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Ini adalah contoh orang yang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya. Lalu apa akibatnya? Nah, akibat kalau tidak melaksanakan kewajiban, maka bisa ditilang polisi nih adik-adik. Lalu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bisa mengakibatkan kecelakaan.
mengakibatkan luka bahkan bisa korban jiwa adik-adik. Mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Jadi akibat saat kita tidak mematuhi aturan yang ada di jalan raya, ya ini adik-adik. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Tentunya mengganggu hak orang lain, karena jalan raya itu digunakan banyak orang adik-adik. Setiap orang itu berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang itu bisa melaksanakan kewajibannya. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Coba amati rambu-rambu lalu lintas berikut adik-adik. Apakah kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ini? Nah, yuk kita pelajari bersama apa sih maksud dari masing-masing rambu lalu lintas tersebut. Kita lihat rambu lalu lintas ini adik-adik. Yang pertama ada kata stop. Nah, di sini berarti dilarang berjalan terus. Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Lalu tanda yang kedua, itu dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan atau hambatan atau gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan adik-adik. Untuk gambar yang ketiga, itu dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal dan wajib berhenti untuk mendapat kepastian yang aman. Lalu yang keempat ini larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau beroda adik-adik. Di sini dilarang masuk untuk kendaraan yang bermotor. Jadi ada tanda ada gambar motor lalu di garis begini ya. Jadi adik-adik harus tahu ini kendaraan bermotor itu dilarang lewat di situ atau dilarang masuk ke area itu. Nah, untuk rambu lalu lintas selanjutnya, nah seperti ini ya, ada warna hijau lalu ada petunjuk arah. Nah, ini petunjuk arah ke Cibitung. Nah, ini adalah rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat. Bisa keluar dari jalan tol atau saat kita mau ada persimpangan jalan itu ke arah kanan, ke arah mana, ke arah kiri, ke arah mana. Itu biasanya ada seperti ini adik-adik. Lalu yang keenam itu adalah simbol atau rambu lalu lintas tentang rumah sakit adik-adik ya. Yang keenam itu rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Jadi kalau ada nama tempat lalu ada tulisan kilometernya, berarti jarak yang harus kalian tempuh ke tempat tersebut. Misalnya ke Dieng berarti 10 km lagi dari rambu lalu lintas tersebut. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Pastinya bermanfaat adik-adik, sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan, maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Tentunya sangat berpengaruh adik-adik. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju kalau tidak ada petunjuk jalan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3. Subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat